Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikiyil malakut wal jabbar zil jabarut allazi khalaqal maut wal hayata ihtibaran minal ilmi wassubut. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang penuh barakah ini insyaallah. Salawat beriringan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan saat ini. Kemudian saya ingin berterima kasih kepada juri Lafesda UIN Salatiga atas waktu yang telah diberikan untuk saya berbicara di depan para audiens sekalian. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa al-ayah al-ula. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya umat manusia telah menjalani kehidupan dengan berbagai macam adat istiadat termasuk di Indonesia. Indonesia juga disebut dengan negara paling majmuk karena memiliki 270 juta jiwa, 300 etnis dan 250 bahasa daerah. Hal ini tentunya menjadi tugas kita sebagai umat Islam untuk merajut kebinekaan dari banyaknya adat istiadat di Indonesia. Tentunya dengan penyampaian yang bijaksana dan penuh dengan kebijaksanaan, sehingga menghantarkan Indonesia menuju keluhuran Islam tanpa mengesampingkan aspek ibadah, akidah, muamalah dan akhlak. Dengan banyaknya adat istiadat di Indonesia, tentu dakwah Islam lebih mudah dapat kita sampaikan kepada masyarakat awam. Contohnya seperti ziarah kubur. Ziarah kubur boleh saja dilakukan. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh ketika kita melakukan ziarah kubur, kemudian kita meminta sesuatu kepada mayit. Sayangnya masih banyak di antara masyarakat kita yang masih percaya akan hal-hal seperti itu, yang tentunya itu termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana orang yang mati atau meninggal dalam keadaan masih melakukan perbuatan syirik, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ia bertobat sebelum meninggal dunia. Selanjutnya, yang kedua, tren masa kini atau pakaian atau fashion daerah, yaitu pakaian adat. Pakaian adat tentunya sudah sering kita jumpai dan sering kita lihat di acara-acara resmi. Contohnya seperti di upacara hari kemerdekaan, hari pendidikan, hari lahirnya Pancasila, dan hari-hari penting lainnya dalam sejarah Indonesia. Menyikapi hal ini, tentunya kita sebagai umat Islam harus bisa beradaptasi dengan tren-tren yang ada, karena pakaian merupakan penyelaras akhlak. Mari kita adaptasikan aturan Islam ke dalam pakaian adat kita masing-masing. Contohnya seperti pakaian adat Melayu sopan, gamis batik, kebaya tunik, jas tutu, dan adaptasi pakaian daerah lainnya. Semoga dengan dakwah singkat saya kali ini dapat menggerakkan hati kita untuk bisa menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan bermasyarakat dan merajut kebinekaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, karena an-nasu makanul khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Saya Abdan Al-Fatah Rizky Anwar izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.